Oke, jadi selanjutnya yang kita akan bahas yaitu tentang reproduksi pada Ascomycota. Sebelumnya kan kita pernah membahas tentang ciri-ciri umum pada Ascomycota. Nah, sekarang yang kita akan bahas yaitu reproduksinya. Jadi reproduksinya di sini ada reproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Dimana yang pertama yaitu reproduksi secara seksual. Reproduksinya terdiri dari dua hifa. Jadi di sini ada dua hifa. Ada hifa betina atau sama dikatakan sebagai skogonium atau hifa negatif. Sedangkan hifa jantan sama dikatakan sebagai antheridium atau hifa positif. Nah, ukuran hifa Ascogonium ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan hifa antheridium atau hifa jantan. Masing-masing hifa Ascogonium maupun hifa antheridium bersifat haploid atau N. Nah, dari Ascogonium ini akan tumbuh suatu saluran yang akan menghubungkan antara Ascogonium dan antheridium yang disebut saluran trikogin. Nah, melalui saluran trikogin inilah inti sel dari antheridium akan berpindah dan masuk ke dalam Ascogonium, sehingga terjadilah proses plasmogami atau penyatuan sitoplasma. Nah, setelah terjadi proses plasmogami atau penyatuan sitoplasma, jadi penyatuan sitoplasma yang terdapat pada Ascogonium, maka kedua inti haploid ini, antheridium maupun Ascogonium tersebut tidak melebur, melainkan akan membentuk inti sel yang berpasangan atau dikaryon atau dikaryotik. Hifa Ascogonium yang memiliki inti sel yang berpasangan akan membentuk suatu sekat melintang bercabang-cabang banyak, dan di ujung hifa Ascogonium ini masing-masing terdapat dua inti sel yang berpasangan atau bersifat dikaryon atau dikaryotik. Hifa dikaryon ini atau dikaryotik tersebut akan membentuk suatu badan buah yang disebut ascocarp. Pada bagian ujung dari ascocarp tersebut terdapat ascos yang dikaryon atau memiliki inti sel yang berpasangan. Nah, ascos yang dikaryon ini mengalami proses fertilisasi atau proses karyogami, peleburan inti sel membentuk ascos yang diploid atau 2N. Ascos yang bersifat diploid atau 2N selanjutnya mengalami pembelahan secara meiosis, sehingga akan menghasilkan 4 inti sel. Jadi 4 inti sel yang bersifat haploid atau N. Nah, masing-masing 4 inti sel yang bersifat haploid ini mengalami lagi pembelahan secara mitosis, sehingga menghasilkan 8 inti sel. Ini ya, 8.
Nah, 8 inti sel ini akan membentuk askospora yang berada di dalam askus. Nah, apabila askus ini telah matang, maka askus ini akan pecah, lalu keluarlah askosporanya. Apabila askospora ini jatuh pada tempat yang sesuai, maka askospora ini akan berkecambah membentuk hifa yang baru. Jadi itulah tadi reproduksi secara seksualnya. Sekarang reproduksi secara seksualnya, di mana terdiri dari hifa. Hifa yang menjulang tinggi ke atas disebut sebagai konidiofor. Pada bagian ujungnya terdapat konidia. Apabila konidia ini telah matang, maka konidia ini akan pecah, lalu keluarlah spora-sporanya. Apabila spora jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan berkecambah membentuk hifa yang baru. Oke, jadi demikianlah tadi reproduksi secara seksual maupun secara aseksual.